Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan apa yang paling membedakan antara bank syariah dengan bank konven dari sisi praktisi. Alhamdulillah saya telah bergabung dengan salah satu bank syariah di Indonesia kurang lebih 5 tahun, dan saya akan menyampaikan apa sih yang paling mendasar perbedaan antara bank syariah dengan bank konven. Baik, saya akan melihat dari sisi penyaluran kredit ya. Karena pada prinsipnya semua bank itu berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana tersebut untuk hal-hal yang lebih produktif atau bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan apa yang sulit untuk didapatkan gitu. Jadi pada intinya fungsi perbankan itu adalah intermediasi antara orang yang memiliki dana atau berlebih dananya tapi ia tidak bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian ada orang yang bisa mengelola dana dengan baik tapi dia tidak memiliki dana. Inti fungsi perbankan sebenarnya seperti itu. Nah, saya akan menyampaikan hal yang paling mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konven dari sisi penyaluran kredit. Oke, kita sebut kredit atau pembiayaan kalau kita kenal di perbankan syariah gitu. Nah, dalam penyaluran pembiayaan ini dibagi menjadi dua sifat ya, yaitu yang pertama penyaluran pembiayaan secara untuk hal-hal yang produktif, dan yang kedua penyaluran pembiayaan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Oke. Di bank konven itu akadnya sama saja, intinya adalah memberikan dana, kemudian dana itu dialokasikan untuk entah itu untuk kredit maupun untuk konsumtif atau untuk modal kerja. Itu akadnya sama aja, yang penting dia bisa mengembalikan dengan adanya tambahan bunga gitu. Nah, kalau di bank syariah ini kita pecah menjadi dua berdasarkan sifat tadi konsumtif dan produktif. Untuk yang sifat konsumtif di perbankan syariah itu menggunakan akad jual beli gitu. Jadi bank syariah di sini berperan sebagai penjual, sehingga bank syariah berhak untuk mendapatkan margin. Gampangnya begini, ada salah satu nasabah ke bank syariah ingin membeli rumah gitu. Nah, bank syariah ini tidak menstok rumah, dia akan mencarikan rumah yang sesuai dengan keinginan nasabah tersebut. Kemudian setelah mendapatkan rumah tersebut, bank syariah akan membelinya dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut. Intinya seperti itu. Nasabah ingin, contoh gini, nasabah ingin beli rumah tipe A. Tipe A ini disampaikan kepada bank syariah. Dia tidak bisa membeli secara cash. Karena itu dia meminta bantuan dengan akad murabahah lil amil bisyira. Dia meminta bank syariah untuk membelikan rumah tersebut. Oke, kemudian bank syariah mendapatkan rumah itu, membeli secara cash, kemudian rumah tersebut dijual kepada si pembeli dengan secara kredit. Nah, di sini ketika bank syariah menjual rumah tersebut, ada tambahan disebut dengan margin. Biaya pokok ditambah margin, itulah yang dibebankan kepada si nasabah yang mencari rumah tadi gitu. Contohnya rumah tadi harganya 200 juta. Bank syariah membeli rumah tadi 200 juta, kemudian menambahkan margin katakanlah menjadi 400 juta. Nah, 400 juta ini dijual kepada si nasabah dengan cara diangsur selama 10 tahun atau 15 tahun. Intinya begitu. Ini akad jual beli. Murabahah lil amil bisyara. Kemudian dari sisi sifat pembiayaan produktif. Nah, ini beda lagi akadnya. Akad yang digunakan dalam sisi pembiayaan produktif yaitu akad kemitraan atau penyertaan modal. Nah, dari akad tersebut bank syariah berhak mendapatkan bagi hasil.
Contohnya begini. Ada nasabah ingin memulai usahanya, namun terbentur dengan kekurangan dana sebagai modal awal. Gitu. Dia hanya memiliki 300 juta. Kemudian dia menyampaikan rencana usahanya tersebut ke Bank Syariah sebagai pemilik dana. Bank Syariah, saya punya rencana begini dan begini, namun saya hanya ada 300. Saya butuh kurang lebih 700 lagi. Nah, kemudian Bank Syariah menyuntikkan dana 700 juta. 300 dan 700 menjadi 1 miliar. Nah, uang 1 miliar ini digunakan oleh si pelaku usaha sebagai modal. Hasil yang didapat oleh pelaku usaha tadi itu akan dibagi juga sesuai dengan porsi penyertaan modal. Jadi dari penyertaan yang telah disalurkan oleh Bank Syariah tadi, Bank Syariah mendapatkan bagi hasil. Gitu. Jadi tidak sama antara sisi pembiayaan konsumtif dan sisi pembiayaan produktif. Jadi banyak orang yang saat ini masih salah persepsi bahwa semua bank syariah itu pasti sistemnya bagi hasil. Tidak semuanya. Jadi ada yang margin, yaitu tadi jual beli ya, sistem jual beli, akad jual beli yang pada penyaluran pembiayaan konsumtif seperti KPR atau kendaraan. Kemudian yang ini penyaluran pembiayaan produktif seperti modal kerja dan investasi. Sistemnya itu kemitraan. Dari kemitraan atau penyertaan modal ini, Bank Syariah mendapatkan bagi hasil gitu. Jadi itu tadi yang menjadi pembeda cukup berarti antara perbankan syariah dengan bank konvensional. Demikian, semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman semua. Apabila ada yang salah, mohon dikoreksi, tolong komen ya, tulis di komentar, nanti akan kita perbaiki. Ini pandangan dari praktisi perbankan syariah, begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.